Halo pecinta otomotif sekalian, selamat datang lagi di channel ini. Kali ini kita akan membahas MotoGP Assen Belanda 2025, di mana seri ini banyak sekali drama terjadi, mulai dari sesi free practice yang banyak rider berjatuhan, serta hasil dari balapan yang di luar dugaan, dan ada crash antara Alex Marquez dan Pedro Acosta. Oke, kita bahas sesi free practice dulu, karena di hari Jumat itu sempat terjadi hujan pada saat pengetesan motor Moto2 itu sempat terjadi hujan. Namun pada saat free practice MotoGP hujan sudah mulai reda, tapi lintasan mungkin masih lembab sampai membuat banyak rider yang berjatuhan. Bukan hanya rider-rider yang lain berjatuhan, bahkan Marc Marquez, pemimpin klasemen sementara saat ini, sempat jatuh di free practice 2 kali. Dan saat jatuh kedua kali itu Marc Marquez sempat kesakitan, tapi untungnya masih bisa ikut balapan. Lalu ada juga Oe Ogura yang sempat terjatuh pada saat free practice dan motornya terbakar. Lalu pada saat sesi kualifikasi, yang keluar sebagai pole position adalah Fabio Quartararo. Secara tidak diduga, Fabio Quartararo mampu meraih pole position pada kualifikasi GP Assen Belanda ini, dimana kita tahu bahwa raja dari GP Belanda adalah Pecco Bagnaia, karena beberapa tahun terakhir dia selalu menang di sini, dan pemimpin klasemen sementara Marc Marquez selalu meraih pole position di seri-seri sebelumnya. Pada seri ini Marquez tidak mampu meraih pole position dan hanya bisa start keempat, dan Pecco Bagnaia malahan cuma start di posisi kedua. Lanjut pada sesi sprint race, balapan di hari Sabtu ini hasilnya cukup di luar dugaan, karena Fabio Quartararo tidak mampu mempertahankan posisinya sebagai pole position, dan yang keluar jadi juara di sini malahan Marc Marquez, sedangkan Pecco Bagnaia gagal untuk naik podium di seri sprint race ini. Di seri sprint race ini Fabio Quartararo terjatuh ya di beberapa lap terakhir sampai keluar dari balapan, dan yang finish pertama adalah Marc Marquez, disusul adiknya Alex Marquez, dan yang di luar dugaan lagi adalah Marco Bezzecchi dari Aprilia yang bisa meraih posisi ketiga di balapan sprint race. Lanjut lagi pada balapan hari Minggu, sesi main race. Di balapan ini kembali terjadi hal-hal yang tidak diduga ya, karena Pecco Bagnaia yang dimana di sesi sprint race itu melempem ya, dan pada saat hari Minggu, balapan hari Minggu itu di main race, dia bisa tiba-tiba sangat cepat di awal-awal lap sampai memimpin balapan. Namun tidak bertahan lama, karena entah kenapa, mungkin ada problem dengan motornya atau dia menjaga ban untuk tidak cepat habis, sampai Pecco harus tercecer di posisi keempat, dan posisi pertama diraih oleh Marc Marquez. Dan ada insiden juga terjadi antara Pedro Acosta dan Alex Marquez, sehingga membuat Alex Marquez terjatuh saat senggolan dengan Pedro Acosta. Di balapan kali ini Marco Bezzecchi secara tidak terduga bisa mendekati Marc Marquez dan berada di belakang Marc Marquez sampai akhir lap ya. Dan ini sangat-sangat tidak diduga, karena kita tahu performa Aprilia belum bagus ya, belum sempurna. Tapi di GP Belanda ini Aprilia bisa menunjukkan kekuatan motornya dengan meraih posisi kedua pada balapan GP Belanda. Hingga pada akhir race, Marco Bezzecchi tidak mampu mengovertake Marc Marquez dan membuat Marc Marquez kembali menjadi juara pertama di balapan kali ini, disusul oleh Marco Bezzecchi, lalu Pecco Bagnaia dan Pedro Acosta. Di balapan Belanda kali ini kita bisa melihat hasil yang di luar dugaan ya, karena secara tidak diduga Aprilia dan KTM bisa fight di posisi 1, 2, 3, dimana
Aprilia bisa finish kedua. Ini sungguh di luar dugaan. Dan KTM sempat berada di posisi ketiga oleh Pedro Acosta, tapi di akhir-akhir lap Pecco Bagnaia merebut kembali posisi ketiga dari Pedro Acosta. Dan ini membuktikan bahwa mungkin kedepannya MotoGP akan sangat seru, karena semoga saja Aprilia dan KTM serta Yamaha bisa fight untuk perebutan posisi 1, 2, 3 di balapan selanjutnya. Mungkin banyak yang bertanya-tanya kenapa Marco Bezzecchi tidak mengovertake Marc Marquez di balapan kali ini. Ya, jawabannya mungkin karena Marc Marquez itu memang susah untuk dikalahkan di balapan, karena Marco Bezzecchi sendiri mengakui sulit untuk mengovertake Marc Marquez, apalagi pada tikungan ke kiri. Marquez sangat kuat di tikungan kiri. Oke, selanjutnya kita bahas insiden yang dialami oleh Alex Marquez sampai bisa terjatuh ya. Nah, pada saat balapan kita melihat bahwa Pedro Acosta senggolan dengan Alex Marquez, senggolan pertama ya, karena insiden terjadi di senggolan kedua. Pada saat senggolan pertama memasuki tikungan, Alex mungkin sedikit melebar, lalu Pedro Acosta mengambil celah itu untuk masuk, lalu sedikit ada senggolan antara Pedro dan Alex. Nah, saat senggolan kedua terjadi, posisinya itu Pedro Acosta ada di depan Alex Marquez, dan Alex mencoba mengovertake Pedro Acosta, namun jaraknya itu memang sangat sempit ya, sehingga terjadi senggolan saat keluar tikungan. Dan saat memasuki tikungan selanjutnya, Alex Marquez mencoba memaksakan untuk mengovertake Pedro Acosta, sehingga senggolan pun tidak dapat dihindarkan, dan tuas rem Alex Marquez itu tertekan, lalu membuat Alex terjatuh saat memasuki tikungan selanjutnya. Dan kondisi terakhir itu Alex Marquez mengalami cedera patah tulang ya pada tangannya, dan semoga saja seri berikutnya Alex bisa ikut balapan, atau jika pun harus absen, semoga saja tidak lama untuk absennya. Oke, itu dia bahasan MotoGP Assen Belanda 2025. Jangan lupa tekan tombol subscribe ya teman-teman, dan sampai jumpa di video berikutnya.